Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Mia Dwiana, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data for Communication, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Pemantauan Isu dan Persepsi Publik terhadap Program Makan Bergizi. Nah, tentunya pemantauan ini tuh kita akan melakukannya pada analisis sentimen, identifikasi isu dominan, serta persepsi publik terhadap program makan bergizi gratis berdasarkan data percakapan yang sudah kita dapatkan dari media digital. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke. Di sini ada saya sendiri, yaitu Alia Rahmatus Syifa, dan ada rekan-rekan saya, Serly Maria, Rizka Alipa Nurasila, Della Octavia, dan yang terakhir ada Yusuf Adam dan Nendra. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, latar belakang tadi sudah saya spill bahwa kami itu mengambil isu yang memang banyak diperbincangkan di media digital, yaitu MBG. Nah, perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Nah, saat ini juga masyarakat lebih banyak memang memperoleh data dan menyebarkan informasi itu memang melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube, karena memang setiap orang itu untuk menyampaikan pendapatnya secara cepat itu di media sosial atau media online, sehingga opini publik itu dapat terbentuk dan berkembang dalam waktu singkat. Nah, aktivitas penggunaan di media sosial juga menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, teman-teman. Dan itu tuh dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sentimen positif, negatif, ataupun netral. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui persepsi masyarakat setelah melihat paparan dari media sosial atau media online dan isu yang berkembang di masyarakat. Nah, kami memilih program makan bergizi gratis itu merupakan program prioritas nasional yang saat ini memang berkembang di kalangan masyarakat, karena memang itu tuh, sering dibicarakan secara langsung maupun di media digital. Dan sering juga tingginya perhatian publik terhadap MBG ini menjadikan program ini tuh menarik, teman-teman, untuk dianalisis. Ya karena memang untuk memahami persepsi masyarakat, karena emang tiap hari tuh ada aja gitu gebrakannya terkait MBG ini. Nah, sentimen juga pastinya berkembang tiap hari dan isu-isu dominan tuh bisa kita analisis melalui pendekatan data analisis life cycle. Nah, tujuan kami ini untuk yang pertama, mengidentifikasi isu-isu yang berkembang terkait program makan bergizi gratis atau kita kenal MBG di media digital. Yang kedua, menganalisis persepsi dan sentimen publik terhadap program makan bergizi gratis. Yang ketiga, mengetahui pola percakapan yang muncul dalam pemberitaan media online dan media sosial terkait MBG. Yang keempat, menerapkan tahapan data analisis life cycle dalam proses pengolahan dan analisis data. Dan yang terakhir, teman-teman, menyajikan hasil analisis sebagai bahan bahan interpretasi terhadap isu dan persepsi publik mengenai program makan bergizi gratis. Oke, next. Nah, tools yang kami gunakan itu ada 2 tools, tapi yang kami gunakan yang paling utama itu di Brand24. Kenapa kita menggunakannya? Karena digunakan untuk melakukan media monitoring dan mengumpulkan data percakapan digital terkait program makan bergizi gratis. Seperti yang saya bilang bahwa MBG ini tiap harinya pasti ada aja gitu gebrakan yang pasti langsung muncul di media digital dan menjadi bahan perbincangan orang-orang di media online maupun media sosial. Termasuk mention, rage, sentimen, dan tren percakapan di berbagai platform media. Oke, selanjutnya itu ada Evify. Nah, Evify ini digunakan untuk melakukan scraping data komentar Instagram dan Twitter pada platform X ini, yang dimana itu tuh untuk memperoleh data primer yang kemudian kita dianalisis untuk mengetahui sentimen positif, negatif, serta netral, dan persepsi publik terhadap program makan bergizi gratis. Next. Nah, teman-teman, jadi program makan bergizi gratis ini, itu tuh sering sekali teman-teman menjadi perhatian publik karena memang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, penggunaan anggaran negara, serta pelaksanaan program di berbagai negara. Bahkan saat ini juga ada infonya ya teman-teman di media sosial maupun media online bahwa MBG ini ternyata katanya ada yang melakukan korupsi. Terus sering sekali juga teman-teman ibu-ibu tuh menyebarkan informasi di media sosial bahwa misalnya di makanannya itu kayak kurang
kayak kurang sehat, terus ada uletnya, itu tuh pasti langsung memberikan sentimen negatif ya teman-teman. Nah, percakapan perkembangan digital, nah dari sisi ini tuh MBG ini luar biasa aktif teman-teman di media massa maupun media sosial. Orang-orang membahasnya dari berbagai sudut pandang nih, mulai dari bagaimana makanannya, seperti yang saya bilang didiskusikan, apakah SPPG-nya sudah siap, bagaimana kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima, sampai soal transparansi penggunaan anggarannya. Karena memang banyak ya orang-orang yang kepo dengan anggaran MBG tuh kayak gimana sih gitu ya. Dan ini bukan cuma ramai sebentar teman-teman. Dari hasil monitoring kami selama 10 hari dari tanggal 1 Juni sampai 10 Juni 2026 tercatat tuh 18.564 mention itu tuh sangat besar ya, dan jangkauannya juga lebih dari 366 juta audiens. Artinya percakapan soal MBG ini benar-benar masif masif dan terus hidup di ruang digital. Nah, alasan pemilihan MBG seperti yang saya bilang, karena memang percakapannya besar dan seberagam itu, kami merasa MBG ini sangat layak untuk dikaji lebih dalam. Volume yang tinggi dan opini yang beragam sangat layak untuk dikaji lebih dalam, itu memang menjadi sinyal bahwa ada banyak hal yang perlu kita pahami, dan publik tuh sebenarnya mendukung atau tidak, karena memang banyak ya yang mendukung ataupun yang tidak, dan isu apa ya saja yang paling mendominasi, serta bagaimana persepsi masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk menjawab itu semua, kami akan menggunakan sumber data. Makanya kami menggunakan kombinasi data media monitoring, yaitu scraping Twitter dan Instagram, supaya analisis kami itu lebih komprehensif dan tidak bias dari satu sisi saja. Oke, next. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada data identification. Yang pertama, saya memberikan hasil ringkasan performa media. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, seperti yang saya sebutkan, ada 18.564 mention atau yang menyebutkannya. Dan yang terbesar itu dari sebutan media sosial. Sebutan media sosialnya itu 632, serta sebutan non media sosialnya tuh ternyata lebih tinggi gitu ya, 12.232, bisa itu dari berita yang lebih tinggi, dan serta ada dampak positifnya 12 19 juta, serta sebutan negatifnya juga lebih tinggi, yaitu 138,6 juta. Nah, teman-teman, dari sentimen persepsi tersebut ini, hasil sentimen itu menunjukkan bahwa percakapan memang mengenai MBG didominasi oleh sentimen negatif sebesar 53%, dan sentimen positifnya itu mencapai 47%. Jadi lumayan tingginya sih di sentimen negatif ya. Oke, next. Oke, lanjut, identifikasi platform dan sumber. Nah, media sosial yang paling aktif ternyata yaitu dari media sosial TikTok, yaitu dengan jumlah sebutan 4.663. Nah, disusul juga dengan Twitter, yaitu 990.000, dan ditambah dari scraping data yang kami dapatkan 238 scraping data primer itu. Terus media sosial lainnya juga ada Blue Sky, yaitu 265 sebutan. Itu tuh platform alternatif yang untuk kita gunakan ya teman-teman. Nah, disusul dari Instagram teman-teman, kami mendapatkan scraping data komentarnya itu 97 komentar IG, dan video itu ada dari YouTube 357, konten video berita dan opini, serta berbagai portal berita tuh ternyata yang paling besar ya, 11.659. Itu tuh mencapai 63 total sebutan dari seluruhnya itu. Itu tuh bisa dari Kompas.com, Detik.com, dan sebagainya. Terus selanjutnya website, yaitu mencapai 502 konten editorial dan ulasan, serta podcast itu yang paling sedikit hanya 11 sebutan aja. Oke, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya ada data acquisition atau dan filtering. Pada tahap ini kami berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sentimen publik terhadap program makan bergizi gratis. Tahap ini sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung dengan data yang dikumpulkan. Sumber pertama adalah Brand24 yang digunakan untuk memantau penyebutan kata kunci seperti MBG, makan bergizi gratis, BGN atau SPPG secara real time dari berbagai platform digital. Dari proses ini berhasil dikumpulkan sebanyak 19.000 mention selama periode 1 hingga 11 Juni 2026. Lalu yang kedua ada Epifile dengan Twitter Character Actor melalui metode scraping berbasis keyword. Ini kami memperoleh 240 tweet yang berkaitan dengan topik MBG.
Lalu yang ketiga berasal dari komentar Instagram yang diekspor menggunakan explorepcomment.com. Data ini diambil dari sebuah postingan yang berkaitan dengan MBG yang juga viral di media sosial dan itu memperoleh data 200 komentar kemudian dipublish. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada proses filtering data. Nah, setelah seluruh data itu berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah filtering atau penyaringan data. Nah, tujuan utama ini adalah proses untuk memastikan data itu yang digunakan tuh benar-benar relevan dan dapat dipercaya hingga sesuai dengan karakteristik dalam big data. Nah, terdapat 5 kriteria filtering yang diterapkan. Yang pertama adalah duplikasi data. Yang kedua, komentar kosong. Yang ketiga, relevansi topik. Yang keempat, akun bot atau spam. Dan kelima adalah bahasa. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada hasil sebelum dan sesudah filtering. Berdasarkan sumber pertama ada dari Brand24 yang dimana semula itu berjumlah lebih dari 19.000 mention dan data finalnya menghasilkan 18.564 mention. Yang kedua ada data dari aplikasi Epify yang tidak memerlukan penghapusan sehingga tetap berjumlah 240 komentar. Dan sementara dari komentar Instagram itu ditemukan 200 komentar, namun setelah kita filtering itu terdapat data final ya sebanyak 97. Selanjutnya ada hasil kesesuaian data dengan karakteristik 5F Big Data. Dari sisi volume, penelitian itu berhasil mengumpulkan lebih dari 8.900 data dari berbagai sumber digital, sehingga ini mencerminkan jumlah data yang besar, sulit dikumpulkan secara manual. Dari sisi velocity, Brand24 itu mampu mengumpulkan data secara real time selama 24 jam penuh dalam periode pengamatan. Hal ini tuh menunjukkan tingginya kecepatan aliran data dan dinamika percakapan publik terkait MBG. Yang ketiga ada Verity. Data ini berasal dari berbagai platform seperti berita online, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Dan dengan demikian data ini diperoleh memiliki keberagaman sumber dan format yang tinggi. Selanjutnya ada Veracity. Ini dilakukan proses filtering berupa penghapusan data, duplikat, komentar kosong, data yang tidak relevan, serta akun yang terindikasi spam. Yang terakhir ada value. Data ini diperoleh mampu mengidentifikasi sentimen publik, isu yang sedang berkembang, serta tagar yang populer terkait dengan MBG. Demikian penjelasan dari saya berikan ke selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah data extraction, yaitu tahapan ini memilih data yang sudah dikumpulkan dan ditransformasikan ke dalam bentuk data yang siap dianalisis. Fungsinya itu untuk mengambil unit data yang relevan dengan yang kita inginkan dan butuhkan, misalnya seperti tweet, komentar media sosial, ataupun artikel berita daring, dan sebagainya. Nah, proses data extraction itu dimulai dari penentuan kata kunci dan batasan sumber yang kita tetapkan. Pada kasus kali ini kita menetapkan kata kuncinya yaitu seperti MBG, atau makan bergizi gratis, atau istilah yang merujuk pada turunannya, sehingga percakapan yang data yang kita ambil tidak melenceng jauh daripada yang kita inginkan. Lalu data yang kita ambil itu mencakup isi teks, waktu unggahan, nama akun yang kita ambil, metadata interaksi, dan juga jika diperlukan kita bisa tambahkan atribut tambahan seperti lokasi atau sumber unggahan. Lalu setelah data terkumpul, setiap entry-nya diperiksa untuk memastikan kalau data yang kita ambil ini relevan dengan topik yang sedang kita teliti. Lalu seperti yang tadi disebut, kita bisa menambahkan atribut tambahan seperti ekstraksi isi yang berisikan opini, argumen, atau ekspresi emosional pengguna. Lalu ada juga ekstraksi atribut, yaitu mengambil informasi pendukung seperti waktu unggahannya, identitas akunnya, dan sumber data yang kita ambil. Boleh slide selanjutnya? Lalu setelah data extraction, kita juga melalui tahapan data validation dan cleansing,
Yang pertama itu proses validasi dan pembersihan. Nah, proses ini seperti namanya yaitu kita memvalidasi dan melakukan pembersihan terhadap data yang telah kita ambil. Nah, dengan cara memastikan data yang masuk benar-benar data yang membahas tentang program MBG pemerintah, bukan hal lainnya. Lalu menghapus konten identik atau yang komentar ataupun dalam bentuk apapun yang identik sehingga tidak terjadi double atau deduplikasi. Lalu ada validasi sentimen, yaitu review manual terhadap konten-konten yang berisi sarkasme, humor, atau framing yang sifatnya ambigu, yang menjadi rawan untuk diklasifikasi. Lalu ada pembersihan spam dan bot, yaitu mengidentifikasi dan mengecualikan akun-akun yang berdasarkan pola posting Instagram yang seragam, konten identik lintas akun ataupun hal-hal yang seperti itu sehingga data-data yang kita ambil real dari pengguna asli bukan bot ataupun spam. Lalu ada normalisasi yaitu menyeragamkan format berupa tanggal, nama platform dan juga ada label sentimen dan teks konten. Setelah melakukan validasi dan pembersihan, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu temuan cleansing. Bersihkan hal-hal yang tidak perlu dan juga hal-hal yang mungkin seperti banyak seperti sarkastik ataupun sekedar humor gitu ya. Jadi data-data yang kita ambil ini dibersihkan di tahapan temuan cleansing ini. Lalu ada tahapan ketiga yaitu kualitas data final. Nah, total data valid yang kita ambil di kasus MBG ini sebelumnya di 19.000 lebih dan kita lakukan data validation dan cleansing sehingga menjadi 18.564 dalam rentang waktu sebulan ini. Lalu di tweet X kita ambil 238 tweet yang terbagi menjadi sentimen positif sebanyak 153, negatif 53, dan netral 34. Lalu kita ambil juga dari komentar Instagram yang valid. Total dari 200 komentar kita bersihkan menjadi 97 komentar dengan terbagi menjadi negatifnya 50, netral 41, dan juga positifnya 6. Lalu tingkat akurasi sentimen manual, estimasi kita di atas 85% berdasarkan cross-check sampel. Boleh dilanjut oleh rekan saya di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data aggregation dan representation. Yang pertama ada ringkasan metrik utamanya, yang dimana selama periode monitoring ini program MBG menghasilkan 19.000 penyebutan dengan total jangkauan 366 juta dari sosmed dan non-sosmed. Dan sentimen negatifnya itu berjumlah kan 1.386, sedikit lebih tinggi ya dari sentimen positif, yaitu sebesar 1.219. Dan yang selanjutnya ada distribusi per platform, yang dimana berita online ini mendominasi dengan 11.659 sebutan dengan 63% total, naiknya berjumlah sebanyak 15%. TikTok menjadi platform sosmed tertinggi dengan 4.663 sebutan, meski turun sebanyak 14%. Dan SM lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi itu sebanyak 207% dan YouTube naik signifikan sebanyak 178%. Dan platform dari X atau Twitter ini juga stabil di 999 sebutan. Instagram dan Facebook juga tidak tercatat dari monitoring karena keterbatasan akses. Datanya hanya diperoleh dari hasil scraping kita. Selanjutnya ini ada tagar yang sedang trending. Tagar yang sedang trending ini yang mendominasi paling pertama adalah tagar dari MBG ya, yang dimana ini mendominasi dengan 3.482 sebutan, jauh melampaui dari tagar lainnya. Di urutan berikutnya ada tagar dari BGN dengan sebutan 1.146, disusul dengan FYP sebanyak 950 sebutan ya.
Di mana ini menariknya beberapa tagar ini mencerminkan isu negatif yang ramai diperbincangkan. Selanjutnya ada word cloud atau kata yang paling banyak digunakan. Kata yang paling dominan ini adalah ada gratis, bergizi, makan, program, dan gizi. Yang dimana ini mencerminkan percakapan inti seputar program MBG. Namun kemunculan kata seperti korupsi, kejagung, Hindayana, dan Prabowo mengindikasikan bahwa narasi publik juga banyak menyoroti aspek hukum, tokoh politik, dan akuntabilitas program. Selanjutnya ada analisis volume dan jangkauan, di mana volume penyebutan ini mencapai puncak pada tanggal 3 Juni ya, 2026 sebanyak 2.473 yang dipicu oleh pemberitaan korupsi BGN di Kompas TV. Setelahnya, volume ini berangsur turun, namun tetap tinggi akibat serangkaian peristiwa, yaitu dari konten viral TikTok Bahlil, penetapan tersangka AYS, hingga aksi demo MBG dan penyegelan BGN. Ini menunjukkan bahwa lonjakan percakapan lebih banyak dipicu isu negatif dibanding konten program itu sendiri. Selanjutnya ada analisis sentimen terintegrasi lintas platform. Yang dimana dari monitoring platform ini sebanyak 18.564 data, sentimen positif dan negatif masing-masing hanya 7%. Sementara 86%-nya bersifat netral atau tidak terklasifikasi. Ini mana ini wajar karena mayoritas adalah berita yang informatif. Yang lebih signifikan adalah dari data scrapingnya atau sumber primer dari aplikasi X atau Twitter dan Instagram, di mana sentimen negatifnya ini lebih mendominasi, terutama di Instagram sebanyak 52% sentimen negatif yang merupakan komentar pada postingan BGN. Secara gabungan ini dari 335 data primer, 47% ini bersifat positif dan 30% bersifat negatif, yang dimana menunjukkan opini publik yang terpolarisasi dengan tekanan negatif yang cukup kuat. Oke, selanjutnya ada analisis tematik isu, di mana analisis tematik isu ini terbagi menjadi dalam 4 klaster utama. Klaster yang pertama ada klaster hukum dan korupsi, yang ini bersifat dominannya sentimen negatif ya. Dipicu penetapan tersangka dari mantan kepala BGN, Dadan Hidayana, dan Sony Sonjaya, di mana total 4 tersangka dari berbagai pihak. Dan yang kedua terdapat klaster tata kelola dan anggaran. Sentimennya bersifat campuran, di mana terdapat pembekakan 6.877 titik SPPG di luar perencanaan, di mana ini dapat berpotensi pemborosan 12 triliun per tahun. Yang ketiga ada klaster dukungan program bersifat sentimen positif, didominasi akun institusional oleh TNI, Polri, Pemda, dan penerima manfaat di daerah. Dan yang terakhir ada klaster evaluasi dan demo, di mana ini BEM UI mengumumkan demo 12 Juni 2026. MBG Watch menyegel kantor BGN dengan tenggat 30 hari. Oke, selanjutnya ada analisis profil dan platform berpengaruh ya. Baik, selanjutnya yaitu ada data visualization. Yang pertama itu ada grafik volume penyebutan harian. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Juni, volume itu masih di angka 1.300 sebagai baseline awal periode. Nah, kemudian naik ke 2.200 pada 2 Juni. Ini sebagai lonjakan awal, lalu mencapai puncaknya di 3 Juni dengan 2.473 mention. Nah, ini tuh bukan kebetulan karena tepat di tanggal ini isu korupsi BGN itu mulai meledak di media. Dan setelah puncak itu volumenya terus menurun. Pola ini tuh menunjukkan bahwa percakapan tentang MBG itu bersifat reaktif terhadap berita. Nah, selanjutnya yaitu di tabel selanjutnya yaitu tentang ringkasan visual sentimen lintas platform. Nah, di Twitter itu
dari 238 tweet yang dianalisis, yaitu terdapat 64% sentimen positif, 21% negatif, dan 14 netral. Dengan insight bahwa mayoritas positif, namun banyak mengandung sarkasme. Nah, di Instagram dari 97 komentar itu hanya 6% positifnya dan 52% itu negatif. Dengan jumlah netral 42%. Nah, kalau keduanya digabungkan hasilnya itu 47% positif, 30% negatif, dan 22 netral. Artinya sentimen negatif itu sudah semakin mengancam dan berpotensi menggeser sentimen positif kalau nggak segera ditangani. Nah, kami tuh menemukan beberapa hal kritis soal distribusi platform. Berita online itu mendominasi 63% dari seluruh percakapan MBG dan menjadi sumber utama penyebaran informasi. TikTok posisi kedua dengan 25% memiliki tingkat viralitas tertinggi. Nah, terbukti dari 7 dari 10 akun itu berpengaruh berasal dari platform ini. Dan juga Instagram menunjukkan sentimen paling kritis dengan mayoritas dari 97 komentar yang berhasil di-scraping yaitu negatif. Nah, selanjutnya itu ada peta tagar yang menunjukkan distribusi narasi. Nah, selama periode pemantauan itu terbentuk 3 klaster narasi utama yang mendominasi percakapan MBG di ruang digital. Yang pertama adalah klaster hukum, yaitu berisi tagar-tagar terkait korupsi dan penegakan hukum. Yang kedua, klaster program, itu berisi diskusi seputar implementasi dan kebijakan MBG. Dan ketiga, yaitu klaster tokoh, yaitu berisi penyebutan nama-nama figur yang dikaitkan dengan program. Nah, ketiga klaster ini tuh mencerminkan bahwa publik tidak hanya membicarakan programnya, tapi juga mempersoalkan orang-orang yang di baliknya dan proses hukum yang berjalan. Oke, selanjutnya di utilization of analysis result itu ada identifikasi isu dan pemetaan audiens. Nah, dari identifikasi isu itu kan tadi ada tiga klaster yang kami temukan. Yang pertama itu klaster krisis. Nah, klaster krisis itu yang paling dominan dan berbahaya. Isu ini tuh berpusat pada kasus korupsi BGN dengan indikator berupa tagar seperti korupsi Dadan Hidayana, korupsi MBG, serta nama tersangka yaitu Sony Sanjaya yang ramai dibicarakan. Dan dampaknya tuh sentimen itu tuh jadi sangat negatif. Dan selanjutnya itu klaster operasional, yaitu menyangkut kualitas makanan yang tidak layak, SPPG yang ditutup, dan dapur yang ditangguhkan di berbagai daerah. Nah, konten-konten ini tuh menyebar cepat di Instagram dan TikTok karena bersifat visual dan mudah memancing reaksi emosional. Dan yaitu selanjutnya ada klaster positif. Ini tuh narasi yang perlu diperkuat untuk mencakup dampak nyata program di Papua, di daerah terpencil, siswa kurang mampu, dan data Mendikdasmen itu bahwa 43 juta murid itu ingin program ini tuh dilanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada pemetaan target audiens per platform. Jadi ada generasi Gen Z dan milenial itu ada di TikTok ya dengan sentimen campuran. Mereka itu konsumen konten hiburan sekaligus edukasi yang viral. Jadi pengkritik dan aktivis ada di Twitter itu dengan sentimen yang justru lebih positif karena mereka itu mendiskusikan isu secara lebih rasional dan berbasis data. Jadi netizen dan selanjutnya yaitu ada narasi dominan dan rekomendasi. Jadi dari 5 narasi
dominan yang ada di percakapan MBG itu yang pertama tuh ada seperti contohnya narasi yang pertama itu ada kayak dugaan korupsi BKN kayak narasinya itu penetapan tersangka mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan koleganya oleh Kejaksaan Agung menjadi topik yang mendominasi percakapan negatif, mendorong tagar seperti tersangka, kejagung, korupsi, Sony, Sanjaya, hingga korupsi MBG ini tuh masuk ke top 10 trending. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak moderator. Saya izin melanjutkan dari rekomendasinya ya. Kami merekomendasikan di jangkauan kritisnya itu tuh dari sekitar 24 sampai 48 jam, terus yang tingginya itu dalam 1 minggu. Rekomendasinya untuk sorry masih sebelumnya di bagian rekomendasi. Nah, tetapi oke, langsung aja next. Next. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ke kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis media monitoring dan analisis percakapan digital, program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada periode 1 sampai 10 Juni 2026 dapat disimpulkan bahwa MBG merupakan isu yang mendapat perhatian tinggi dari masyarakat. Hasil monitoring juga menunjukkan memang terdapat sangat tinggi 18.564 penyebutan dengan total jangkauan mencapai 366 juta audiens yang menunjukkan tingginya exposure program di ruang digital tersebut. Nah, hasil analisis juga menunjukkan bahwa percakapan mengenai MBG tidak hanya berdiskusi pada tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mencakup berbagai isu lain seperti distribusi makanannya, kesiapan infrastruktur pendukung, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola anggarannya. Dengan demikian, pemantauan percakapan digital yang kami lakukan dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam memahami respon masyarakat terhadap program penelitian secara lebih komprehensif. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai pemantauan isu dan persepsi publik terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui analisis percakapan yang ada di media digital. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.